Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya ingin membacakan surat Instagram yang panjang dari Yusuf Mansur yang nadanya itu menyerah terhadap persoalan yang dia hadapi, dan dia mempersilahkan orang untuk menempuh jalur hukum, dan tentu orang yang merasa uangnya itu belum kembali, dia atau saya sarankan tidak usah menempuh jalur hukum, karena akan membuat hatinya sendiri akan lelah dalam urusan-urusan yang sebenarnya sangat mudah diselesaikan oleh Yusuf Mansur yang uangnya itu banyak, langsung ditransfer selesai sebenarnya. Jadi ada satu hari ada seorang wartawan TV ingin melakukan klarifikasi terhadap Yusuf Mansur dengan melakukan video call terhadap sebuah video yang menuduh Yusuf Mansur itu menipu. Kemudian Yusuf Mansur menjawab, buat kawan-kawan media nggak usah konfirmasi ke saya, hehehe, langsung aja muat apa adanya menurut versi beliau-beliau dan mereka-mereka. Maksudnya menurut wawancara aja orang-orang yang menuduh Yusuf Mansur itu menipu gitu. Kalau perlu wawancari beliau-beliau dan mereka-mereka saja, demikian biar saya nggak jawab WA satu demi satu. Memang nggak perlu dijawab oleh Yusuf Mansur, tapi perlu ditransfer aja uang yang dulu pernah dia terima dulu dengan indah, dengan mudah, 9-10 tahun yang lalu uang itu begitu banjir dia terima, barangkali begitu sekarang uang itu tidak menghasilkan apa-apa sebagai bentuk investasi yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur. Orang yang dulu mentransfer 10 juta atau 12 juta itu kemudian ingin meminta uang kembali, karena Yusuf Mansur juga menjanjikan pada tahun ke-10 uang itu bisa kembali setelah ada keuntungan per tahun 8%. Dan itu yang menjadi persoalan intinya di situ. Intinya nggak usah dibawa ke polisi. Intinya sangat simpel uangnya dikembalikan. Kalau sertifikat penerimaan yang dulu dikeluarkan oleh pihak Yusuf Mansur itu memang ada sertifikatnya, nggak usah juga harus ada bukti transfernya yang penting tanda bahwa dia adalah ikut patuh usaha itu menunjukkan dia sudah memberikan uang yang disyaratkan oleh pihak Yusuf Mansur. Dan saya sudah persilakan jauh-jauh hari ke polisi aja, ke hukum, biar tahu siapa sih yang nipu. Ini bukan persoalan nipu persoalan uang yang tidak menghasilkan 8% setahun dan memang pada tahun 10 harus dikembalikan, bisa dikembalikan semuanya. Menurut saya begitu. Tapi kalau yang besar-besar, yang miliaran, yang ratusan juta, biasanya itu dia nggak mau ribet udahlah anggap aja itu sial nggak mau ngurus juga uang miliaran atau ratusan juta, mungkin begitu, karena susahnya berliku-likunya menuntaskan persoalan ini kalau memang uang yang di pihak Yusuf Mansur itu tidak segera dikembalikan. Kan intinya itu ada kuncinya, itu ada di Yusuf Mansur sebenarnya, bukan di orang-orang yang menuduh menipu itu, karena mereka berhak ngomong apa saja karena merasa dirugikan. Kalau dalam bisnis kan harusnya kan antarodin minkum saling rela kedua belah pihak. Ini masalahnya Yusuf Mansur rela dapat duit, orang yang menerima transferan itu tidak rela duitnya itu nggak kembali dalam bentuk investasi itu kan nggak menghasilkan apa-apa maksudnya. Dan saya udah persilahkan jauh-jauh hari ke polisi aja, ke hukum biar tahu siapa sih yang menipu, siapa sih yang sebenarnya bermain, maksudnya bermain apa mangga. Adapun saya malah siapa sih masih untung cuma disebut penipu, alhamdulillah mangga Jadi Yusuf Mansur sudah menyerah sudah nggak apa-apa disebut penipu yang diungkapkan oleh video-video yang banyak, channel-channel yang bermunculan satu persatu itu. Mangga silahkan menaikkan sesukanya, naikkan sesukanya itu upload
video-video yang menyerang dia sesukanya. Nggak usah ada kode etik jurnalistik khususnya di urusan saya, sebab saya udah nerima disebut penipu, tinggal minta didoain aja. Didoain ya, kita doakan ya, moga-moga Yusuf Mansur itu segera terbuka hatinya sebelum maut tiba, menyelesaikan hutang-hutangnya dengan banyak orang ya, kita doakan seperti itu. Buat yang merasa ditipu, baiknya benar-benar ke polisi aja, sebaiknya jangan ke polisi ya, seperti selama ini bertahun-tahun. Dan saya sebagai warga negara yang mencoba taat hukum nggak akan menghindar, nggak akan lari, nggak akan meninggalkan pesantren saya, kampung saya, kota saya, negeri saya. Ya tidak mungkin dia berani meninggalkan kotanya, meninggalkan kampungnya, karena dia bukanlah seorang pejuang politik yang akan bertahan dengan pilihan ideologisnya seperti Habib Rizik Syihab ya. Malah dia diisolasi, tidak bisa masuk ke Indonesia selama 3 tahun 7 bulan. Dan hari ini tanggal 7 Desember 6 pengawal dari Laskar Front Pembela Islam itu dibunuh ya oleh polisi. That's a fact, itu faktanya. Setahun ya, 19 peluru menghunjam 6 syuhada dari Laskar Front Pembela Islam. Maka saya akan ikutin seluruh proses hukum. Sekali lagi seperti yang udah semoga mereka dan beliau-beliau mendapatkan apa yang mereka dan beliau-beliau cari, dan yang mereka dan beliau-beliau mau. Salam Yusuf Mansur. Oh ya, saya juga sosmedan aja tiap hari, bahkan suka live tiap hari. Hehehe, silakan hujat saya saat live. Jadi masalahnya bukan hujat ya, masalahnya uangnya itu bagaimana kembali sebagaimana yang diminta. Intinya itu bukan menghujat, intinya itu uang saya mana, yang dulu saya kirimkan itu mana hasilnya. Kalau nggak ada hasilnya ya kembalikan modalnya aja gitu loh. Dan hadirkan bukti ini, bukti itu saat saya live, tunjukkan saya benar-benar yang nipu, ikhlas ya. Jadi ini persoalannya terlalu melebar kemana-mana. Saya juga nggak mau ikutan urusan gini, hanya mengingatkan diri saya jangan sampai sebelum kita mati utang piutang itu belum selesai. Saya juga punya utang, tapi bukan soal dalam konteks Yusuf Mansur, patung usaha dan patung aset, utang secara pribadi, dan itu membahayakan diri saya sendiri. Soal hutang itu, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hidur, tertuah di semesta Fasbir Sabron Jamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.